Oke, selamat siang Mas Sony dan teman-teman Siang. semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Business Psychology Framework. Jadi, Business Psychology Framework adalah kerangka kerja yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan strategi bisnis untuk membantu organisasi mencapai kesejahteraan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Melalui framework ini, kita bisa melihat bagaimana aspek-aspek psikologis seperti nilai, budaya, dan kesejahteraan individu dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebelum masuk ke tiap komponennya, saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu outcome. Bagian outcome pada Business Psychology Framework menjelaskan hasil akhir atau dampak dari penerapan seluruh elemen dalam kerangka ini. Outcome ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama Sustainable Business Excellence and Happiness. Ini menggambarkan tujuan jangka panjang untuk mencapai keunggulan bisnis yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar keuntungan bisnis yang sesaat. Sustainable Business Excellence ini berarti organisasi mampu mempertahankan kinerja unggul secara konsisten melalui pengelolaan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan strategi bisnis yang adaptif. Happiness di sini menekankan aspek kesejahteraan psikologis, yaitu psychological well-being, baik bagi karyawan maupun pemimpin. Artinya keberhasilan bisnis ini tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari tingkat kepuasan, motivasi, dan kebahagiaan orang-orang di dalamnya. Contohnya seperti perusahaan yang produktif sekaligus mampu menjaga keseimbangan kerja hidup atau work-life balance dan lingkungan kinerja yang positif. Komponen yang kedua yaitu long-term impact. Ini merujuk pada dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh penerapan psikologi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Oke, sekarang saya bakal mulai jelasin dari komponen yang pertama, yaitu ada strategic direction capital. Bagian ini berfokus pada bagaimana organisasi menentukan arah strategisnya. Di dalamnya terdapat 4 elemen penting, yaitu yang pertama ada philosophy and values, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi landasan organisasi dalam mengambil keputusan dan berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada vision and mission, yaitu gambaran masa depan dan tujuan utama yang ingin dicapai organisasi serta langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Kemudian ada strategic goals and objective, yaitu target jangka panjang dan tujuan terukur yang menjadi pedoman kerja seluruh anggota organisasi. Kemudian ada leadership commitment, yaitu sejauh mana pemimpin berkomitmen untuk menegakkan visi, nilai, serta arah strategis perusahaannya. Intinya, strategic direction capital berperan sebagai fondasi awal yang menentukan arah, nilai, serta tujuan organisasi. Tanpa arah strategis yang jelas, organisasi akan sulit berkembang secara konsisten maupun berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada organization capital, yaitu mencerminkan bagaimana sebuah organisasi itu diatur, dijalankan, dikelola agar mampu menerjemahkan arah strategis seperti visi, misi, nilai agar menjadi tindakan nyata melalui manusia yang berada di dalamnya. Nah, organizational capital ini juga ingin memastikan bahwa strategi itu bisa dioperasionalkan secara efektif melalui struktur, budaya, sistem organisasi, dan pengetahuan. Yang pertama itu ada learning and management, di mana ini menunjukkan suatu kemampuan kepemimpinan dan manajerial untuk mengarahkan organisasi dengan fokus pada bagaimana pemimpin membimbing, memotivasi, mengontrol, dan juga menumbuhkan budaya kerja yang produktif. Lalu ada organizational culture, yaitu berisi nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup di organisasi. Ini menciptakan suatu identitas organisasi serta menjadi pedoman perilaku karyawan. Juga budaya yang kuat memperkuat loyalitas, keterlibatan atau engagement, dan juga motivasi kerja. Yang ketiga ada infrastructure dan system, di mana ini menyangkut sistem, prosedur, dan teknologi yang mendukung operasional bisnis seperti sistem informasi, kebijakan HR, prosedur kerja, dan juga struktur organisasi dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan strategi. Yang terakhir ada knowledge and informational management,
dimana ini menunjukkan bagaimana suatu pengetahuan di organisasi disimpan, dibagikan, dan juga dimanfaatkan, termasuk sistem pembelajaran organisasi atau organizational learning, dokumentasi pengetahuan dan juga mekanisme kayak berbagai LMS gitu ya, learning informasi. management system. Jadi setiap orang bisa mengakses pengetahuan apapun tanpa terhalang. Oke. Dan juga ini menjaga agar pengalaman dan keahlian tidak hilang saat terjadi pergantian SDM. Betul. Terus? Kemudian ada human capital. Jadi human capital itu proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kualitas manusia agar bisa bekerja lebih baik dan juga kompetitif. Tujuannya supaya kualitas SDM itu naik demi kemajuan organisasi, industri, sama ekonomi. Jadi yang pertama ada individual competence. Jadi menunjukkan kemampuan dan karakter individu yang mempengaruhi kinerjanya. Terdiri ada 5 unsur utama. Jadi yang pertama itu ada watak atau traits. Sifat dasar seperti disiplin, jujur, sama tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada motif, dorongan atau alasan seseorang bekerja. Kemudian yang ketiga ada bawaan atau self concept, pandangan individu terhadap dirinya sendiri kayak percaya diri, nilai diri gitu-gitu. Terus ada pengetahuan atau knowledge, itu pemahaman tentang bidang di pekerjaannya. Terus yang terakhir ada keterampilan atau skill, kemampuan teknis dan juga praktis untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kemudian yang poin kedua ada teamship competence. Itu kemampuan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Itu ada 3. Jadi yang pertama tujuan bersama biar semua anggota itu punya arah yang sama. Kemudian yang kedua ada bukti kompetensi. Jadi setiap anggota punya kemampuan nyata. Terus yang ketiga ada bukti motif, yaitu adanya motivasi tulus untuk berkontribusi. Kemudian poin ketiga ada organizational competence, jadi kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk bekerja efektif dan juga berkembang. Itu ada 4. Jadi yang pertama ada dasar, yaitu kemampuan umum seperti komunikasi sama kedisiplinan. Kemudian yang kedua ada kunci, itu kompetensi utama sesuai profesi, misal kayak kemampuan leadership. Terus yang ketiga ada umum, itu dukungan seperti kemampuan berpikir inovatif sama mengambil suatu keputusan. Kemudian yang keempat ada fungsional, yaitu keterampilan teknis spesifik sesuai dengan pekerjaan. Terus yang terakhir ada societal dan environmental competence, jadi tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Jadi organisasi nggak cuma fokus sama profit, tapi juga ada menjaga kesejahteraan masyarakat, kemudian melestarikan lingkungan, sama yang terakhir ada memastikan kegiatan bisnisnya sustainable. Oke. Bagus. Lalu yang terakhir dari keseluruhannya ini yaitu output. Jadi bagian ini tuh inti dari keseluruhannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa keberhasilan bisnis itu muncul dari 2 aspek. Yang pertama itu ada productivity, lalu yang kedua itu ada psychological well-being. Yang mana productivity itu mengacu ke seberapa efektif dan efisien karyawan bekerja. Lalu psychological well-being itu mengacu ke kesejahteraan psikologis karyawan. Contohnya itu kayak kepuasan, terus kenyamanan dan kebahagiaan di tempat kerja. Jadi ketika produktivitas dan kesejahteraan psikologis bisa berjalan secara beriringan, maka bisnis akan bisa memberikan hasil kerja yang terbaik dengan cara yang lebih alami dan menyenangkan. Jadi inilah yang menjadi kontribusi besar psikologi dalam dunia bisnis, yaitu menciptakan keseimbangan antara hasil kerja dan kebahagiaan individu di dalamnya. Terus itu baru outputnya, outcome-nya? Tadi Kan ujungnya ya. Terus yang terakhir outcome-nya? Lihat di sini aja yang tadi saya sampaikan. Jadi udah bagus ya ini. Ini ada output, artinya outcome. Ini tulis sama ini outcome ya. Jadi outputnya itu adalah productivity dan PWP. Outcome-nya excellent. Apa? Sustainability dan hasilnya happiness. Oke, outcome-nya benar. Terakhir, tambahkan dikit. Sempurnakan. Jadi outcome ini menggambarkan tujuan akhir dari Business Psychological Framework, yaitu membangun bisnis yang unggul, berkelanjutan, dan membahagiakan. Iya. Kalau ada kendala, kalau ada tekanan dari luar, maka perlu dilakukan penyesuaian. Apa saya sudah dijelasin tadi? Ada redirection, ada reinventing, ada enggak? Siapa yang
ya, gimana jadinya? Oke Kak. Gimana Chris? Kalau visi misinya dirubah, lakukan visi misi kelas apa jadinya? Redirection. Kalau filosofi dan values